Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Penerbit BRIN episode 22. Bersama dengan saya, Rani Puspitasari, yang akan memandu untuk podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini, kita kedatangan narasumber spesial nih dari penulis buku Akuisisi Pengetahuan Lokal yang berjudul Belajar pada Reok Cimandi Sidoarjo, yaitu Bapak Rolis Awang Widodo. Bagi kawan BRIN yang mungkin nih belum tahu apa sih program akuisisi pengetahuan lokal itu, jadi program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya audiovisual dan juga buku. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung sambut Bapak Rolis Awang Widodo. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak. Oke, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum saya membacakan profil dari Pak Rolis, lebih jauh, boleh nih Bapak Rolis memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat kepada kawan BRIN di rumah. Silakan, Pak. Terima kasih, Mbak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rolis Awang Widodo. Saya tinggal di Sidoarjo dan keseharian saya, alhamdulillah selama ini di instansi SDN Jomblo 1, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Pak. Izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari Pak Rolis. Jadi, Bapak Rolis Awang Widodo lahir di Surabaya 29 Juni 1980 dan sekarang bekerja sebagai kepala sekolah di SDN Jemundo 1. Dan banyak sekali prestasi yang pernah diraih oleh Pak Rolis ini, yaitu salah satunya juara 1 Lomba Menulis Kearifan Lokal Sidoarjo tahun 2018, kelompok juara 2 Komik Pembelajaran Nasional 2021, terbaik 1 kategori Kepala Sekolah Pengawas Pemilik LS 2022, dan juara 3 Lomba Digitalisasi Puisi Milad FLP ke-25. Dan Pak Rolis juga memiliki banyak sekali karya, jumlahnya ada 40, salah satunya adalah buku asyiknya menulis komik pembelajaran tahun 2022, kemudian ada buku Berbagi Itu Indah tahun 2021, dan tentunya yang akan kita bahas hari ini yaitu buku Belajar pada Reok Cimandi Sidoarjo tahun 2018. Wah, keren banget ya kawan BRIN. Saya makin gak sabar nih untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Rolis lebih lanjut. Mungkin langsung aja ya Pak, kita ke pertanyaan pertama. Apa nih yang membuat Pak Rolis memutuskan untuk menulis buku tentang kebudayaan khas Sidoarjo, tepatnya Reok Cimandi ini, Pak? Dasarnya ya, Mbak ya, buatnya ya. Pada waktu itu saya tuh ingin memperkenalkan murid-murid saya tentang kearifan lokal. Nah, dari situ saya untuk mencari sumber informasinya itu sangat susah sekali. Padahal kearifan lokal itu bagi saya atau bagi kita semua sangat penting sekali agar bisa dipelajari dan dilestarikan. Apalagi kita tinggal di daerah kita sendiri. Ya kan ibaratnya tidak apa ya, kita tinggal di situ tapi nggak tahu sejarah budaya apa kan juga kurang etis juga, kurang bagus juga ada di situ. Kebanyakan sih yang notabene banyak dari yang bobot istilahnya itu informasinya yang terlalu berat-berat. Nah, di sini saya mencoba mengemasnya menjadi informasi yang ringan, yaitu saya kemas menjadi buku belajar pada Reok Cimandi yang versi untuk anak-anak. Itu, Mbak. Oke, baik. Nah, kemudian mengapa sih Pak Rolis ini memilih untuk menjadikan buku ini sebagai buku cerita anak? Dan untuk ilustrasi gambar-gambar yang ada di buku tersebut, apakah semuanya itu dibuat oleh Pak Rolis sendiri? Nah, kenapa alasannya membuat buku anak? Nah, buku anak-anak kan istilahnya yang meneruskan kita ke depannya. Nah, kalau anak yang penerus kita tidak mengetahui budayanya ya siapa lagi kalau tidak kita gitu seperti itu. Jadi kalau anak dibuat kasih informasi yang terlalu beban berat, ya otomatis dia lari, nggak mau cari buku yang berat-berat. Tapi kita buat yang agak asik, yang simple, yang sederhana, tapi mengena sehingga dapat informasi tentang budaya daerahnya
sejarahnya. Itu dasarnya kenapa saya memilih dibuat dengan ibaratnya saya model yang buku anak tadi. Untuk ilustrasinya sendiri, nah di situ saya dibantu dengan Mas Hanung dari daerah Tasik kalau nggak salah, sama dibantu dengan teman saya penerbit review. Oke, nah kalau pertunjukan kesenian reok cemadi ini tuh masih sering diadakan Kak, Pak? Dan biasanya kapan dan di mana, Pak? Masih sering diadakan, karena kayak ada penyambutan tamu besar di Kabupaten Sidoarjo, pada event-event tertentu, atau terutama pada dia kan di daerah Gresik Cemandi ya, Sedati. Nah di situ dia tetap tidak hanya menampilkan, tapi dia juga melatih anak-anak di sana untuk tetap meneruskan, jadi ada generasinya. Nah di situ. Oke, baik. Nah, kalau pas proses pembuatannya nih, apakah Pak Rolis pernah ada kendala selama menuliskan buku ini dan berapa lama sih Pak pengerjaannya? Kalau kendala, salah satu pasti punya kendala masing-masing, Pak ya. Nggak mungkin kita lancar-lancar aja. Jelas mau menulis sesuatu yang berkaitan dengan sejarah atau budaya kan kita butuh suatu riset ya. Jadi nggak tiba-tiba cuma hanya dari ibarat dari Mbak Google aja yang informasi seperti itu. Tapi kalau kita lebih akurat dari orangnya atau dari budaya secara langsung itu kan lebih pas menurut saya. Nah di situ saya juga coba-coba baca-baca artikel dan sebagainya, terus mencoba mencari sama pencipta dan sebagainya. Akhirnya ketemulah beliaunya itu. Nah dari situ saya berdiskusi atau berwawancara langsung dengan penciptanya reaksi mandi itu, seperti apakah reaksi mandi itu, karena sepemahaman orang-orang itu cuman banyak orang Indonesia cuma tahunya adalah reok Ponorogo kan, kebanyakan reok pun reok Ponorogo saja yang nah, padahal sebenarnya tidak hanya reok Ponorogo saja, di daerah-daerah lain pasti juga ada reok juga. Salah satunya di kabupaten saja namanya reok Cemandi ini. Nah dari situ otomatis juga selain wawancara dengan masyarakat sekitar daerah sana, itu salah satu kendala yang membutuhkan ibaratnya itu membutuhkan waktu khusus lebih untuk bisa bertemu dengan beliaunya agar bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas langsung pada sumbernya ibaratnya seperti itu. Kalau orang Jawa bilang itu menurut mbahnya yang tahu sejarahnya seperti apa. Nah kalau berapa lama ya memang nggak lama-lama juga ya nggak cepat-cepat juga sih ya sekitar butuh beberapa bulan karena memang pada waktu itu saya ingin cepat yang cepat aja butuh beberapa bulan apalagi yang lama apalagi gitu ya jadi kadang yang teman saya penulis yang budayawan itu bisa lebih membutuhkan waktu kayak di daerah dia orang sejarah dia membutuhkan informasi tentang sejarah itu bisa dia sendiri membutuhkan waktu 1 tahun lebih untuk riset suatu budaya itu. Gitu Mbak. Jadi kalau dibilang lama enggaknya ya tergantung penulisnya mau dibuat lama apa enggaknya, dibuat cepat enggaknya, gitu sih. Yang penting prosesnya ya Pak ya. Iya betul. Oke, nah mungkin Pak Rolis ada pesan yang ingin disampaikan nih kepada generasi muda sekarang yang terkait mungkin tentang untuk melestarikan budaya asli Indonesia, contohnya reok cemandi ini Pak. Pesannya ya jangan hanya teknologi atau sosial media saja yang diandalkan, tapi itu jadikan sebuah jembatan untuk menyebarluaskan, memperkenalkan, bila perlu melestarikan dan ikut serta dalam budaya kita, terutama budaya kita sendiri. Jangan sampai kecolongan atau menjadi heboh atau rame ketika diambil oleh negara lain. Ya, marilah kita berpartisipasi. Jika memang tidak bisa, kan banyak hal berpartisipasinya. Bisa berupa tenaga, pikiran, dana dan sebagainya. Jadi kita harus belajar nari, saya nggak bisa nari kan nggak harus juga seperti itu. Jadi intinya siapa lagi kalau bukan kita? Karena kita adalah penerus generasi bangsa. Oke, keren Pak. Yang penting tidak meninggalkan kebudayaan kita yang sebelumnya ya Pak. Oke, nah bagaimana nih
Pak, cerita awal mula dapat mengetahui tentang program akuisisi pengetahuan lokal dari penerbit BRIN hingga berminat untuk mengirimkan karyanya, Pak? Kalau minat itu sebenarnya dari dulu, karena saya pinginnya itu kan suatu ilmu atau secara budaya itu bisa dibaca semua orang dan tahu. Saya yakin tidak hanya di Sidoarjo, di daerah lain itu juga pasti banyak seni yang bagus-bagus dan punya makna tersendiri, dan punya filosofi tersendiri yang perlu dipelajari semua generasi bangsa dan Indonesia pertama. Itu dari dulu. Cuman kalau dari saya sendiri itu lucunya adalah ya bukan karena saya gaplek enggak, cuman kadang itu mencari informasi itu memang saya agak lama daripada teman-teman saya yang terus update daripada itu. Nah kebetulan itu juga informasi dari teman saya, ini loh ada program akuisisi, kan punya karya kearifan lokal, coba aja. Jadi itu dari teman yang memberikan informasi, memberikan semangat, daripada disimpan sendiri ilmunya kan lebih baik bermanfaat untuk semua orang. Jadi disitulah awal saya untuk mengikutinya. Oke, terus bagaimana Pak kesan setelah mengikuti program akuisisi ini? Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Bapak kepada kawan BRIN lainnya yang ingin mengikuti jejak dari Pak Rolis untuk mengirimkan karyanya kepada penerbit BRIN biar ilmunya kata Bapak tidak disimpan sendiri dan di-share-kan kepada teman-teman semua gitu. Kalau menurut saya program itu bagus sekali ya, artinya nanti ilmu itu tidak berhenti pada satu orang atau satu tempat atau satu daerah, karena kita sudah berkembang secara teknologi sehingga ilmu itu bisa berkembang cepat, apalagi hasil dari yang lolos itu bisa diakses semuanya secara gratis sehingga mempermudah teman-teman pembaca bisa mendapatkan ilmu tentang kearifan lokal. Saya rasa kegiatan ini sangat bagus sekali, terutama bagi seorang penulis. Marilah terus berkarya, agar karya itu menjadikan jalan amal jariah kita semuanya, agar dapat dinikmati oleh banyak orang. Seperti itu Mbak. Sebenarnya tidak hanya penulis saja, kan tidak hanya berupa buku, bisa berupa audio, itu kan audio dan visual kan juga bisa didapatkan masuk ke print juga. Jadi banyak hal jalan sih, seperti itu Mbak. Oke, baik Pak. Terima kasih. Itu aja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu nih Pak. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rolis atas waktunya yang sudah mau berbincang-bincang nih dengan kawan BRIN. Dan terima kasih atas semua pengetahuan dan pengalaman yang sudah Bapak bagikan kepada kita semua. Dan semoga Bapak semakin sukses dan selalu sehat ya Pak. Amin. Amin. Oke. Nah, ini bincang-bincang saya dengan Pak Rolis selaku penulis buku belajar pada Reok Cemadi Sidoarjo. Semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada kawan BRIN semua. Untuk kawan BRIN yang ingin mendapatkan pengalaman menarik seperti Pak Rolis, dapat langsung berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal penerbit BRIN dengan cara mengirimkan karya, buku, ataupun audiovisual. Untuk informasi lebih lanjut terkait program akuisisi pengetahuan lokal, kawan BRIN dapat mengunjungi tautan Linktree/akuisisi BRIN. Nantikan terus podcast episode selanjutnya ya. Sekian podcast kali ini. Terima kasih kawan BRIN. Podcast penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa.